pemateri yang luar biasa. Nanti pemateri juga langsung di sini ya, di layar saya ya, karena materi kita kali ini juga hadir dan langsung datang ke lokasi kayak gitu. Kalau Mas Azam tadi mungkin beliau di Malang kayak gitu domisili. Jadi kalau pemateri kali ini asli Solo juga kayak gitu ya. Langsung saja kita sambut materi kita yang luar biasa pada malam hari ini dengan pekikan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Halo langsung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Alhamdulillah. Sedikit ngantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bagi yang masih ngantuk, saya waktu 5 menit untuk dibuka ya, biar nanti kita bisa belajar bersama. Karena ini materinya cukup berat dan menantang untuk kita semuanya. Kalau yang ngantuk ya silakan saya kasih waktu 5 menit untuk bisa ke belakang atau kamar mandinya di depan ya ke depan atau kemanapun. Yang penting kita fresh dan kita siap menerima materi pada kesempatan kali ini. Baik. Teman-teman semuanya, kalau saya tanya siap, tolong ditulis di kolom chat siap gitu ya. Apakah teman-teman siap? Oke, baik, siap ya. Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, baik-baik pemimpin, semua teladan. Semoga kita hari ini menjadi orang-orang yang senantiasa belajar di tengah keadaan yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disampaikan kepada saya. Ini momen yang sangat berbahagia bisa bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, mahasiswa IAIN Surakarta. Benar ya, mahasiswa IAIN Surakarta ya? Ada yang tarik sis juga ya. Nggak apa. Saya tanya teman-teman, adakah di sini yang menyesal masuk IAIN? Coba ditulis di kolom komentar. Ada nggak yang menyesal? Nggak ada. Oke, baik. Ada nggak di sini yang IAIN itu pilihan kedua, ketiga, keempat? Mungkin di UNS ditolak, di UI ditolak, di ITB ditolak, di Harvard ditolak. Larinya ke IAIN. Wah, ada nggak? Oh, ada banyak ya. Banyak. Saya termasuk golongan kalian. Saya termasuk orangnya ya. Jujur saya itu dulu daftar pertama-tama kelas elit dong. Di ITB, di IPB bahkan. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan saya untuk diterima di IAIN. Bukan berarti saya tidak diterima di yang lain. Yang saya pilih hanya IAIN. Masya Allah. Karena dipilihkan oleh Allah. Baik, langsung ya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Agil Setiawan. Bukan berarti saya orang yang paling pandai dan jago, bukan. Saya hanya manusia biasa, sama dengan teman-teman semuanya. Dulu mahasiswa baru juga unyu-unyu, menghilangkan ingus saja belum bisa sama kayaknya. Dan saya yang membedakan saya dengan teman-teman semua hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Semuanya sama. Saya hanya belajar duluan dan mengerti duluan, maka saya menyampaikan pada kesempatan kali ini dengan di depan teman-teman. Saya yakin kalau seandainya teman-teman itu hadir dan bahkan kuliah duluan, saya pasti ada di antara depan kamera yang saat ini di depan kalian untuk mendengarkan kalian berbicara. Jadi tidak ada bedanya saya dengan teman-teman semuanya, yang membedakan hanya mungkin teman-teman lebih di dalam ketakwaan lebih banyak, keimanan lebih kuat dan yang lainnya. Hanya itu saja yang membedakan kita. Jadi izinkan pada kesempatan kali ini saya yang orang biasa ini menyampaikan sedikit hal
kepada teman-teman semuanya. Bukan berarti materi saya tidak ada isinya, tapi mungkin ada sesuatu yang belum pernah teman-teman lalui di kampus karena saya sudah melaluinya. Atau mungkin saya sudah berpengalaman sedikit dibanding dengan teman-teman yang sudah saya lalui di pemuda, pergerakan, dan dunia kemanusiaan yang sudah saya alami, teman-teman belum mengalaminya. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan. Teman-teman semuanya, kita hari ini sudah menyandang namanya mahasiswa, benar ya? Jawab dong. Nggak enaknya offline, online itu kalau tanya nggak langsung dijawab ya. Itu pending dulu ya, nggak apa. Benar, Kak. Benar, Iya. Kak. Ya, Iya. diaktifkan aja suaranya. Yang penting nggak ada sesuatu yang mengganggu ya. Diaktifkan. Biar saya bisa ketawanya nggak sendirian nanti. Kalau saat saya kasih punchline, teman-teman bisa ketawa, saya mendengarkan puas ya. Daripada saya ketawa sendiri di sini, hanya panitia saja yang pura-pura ketawa. Hari ini saya ingin teman-teman bisa aktif ya. Oh, ya biasa aja kali ya. Baik, teman-teman semuanya, kita hari ini tuh bergelar namanya mahasiswa. Kalau saya tanya teman-teman, kalau ada kata maha itu berarti kita orang yang luar biasa atau bahkan yang luar biasa. Kalau ada kata benar, ada kata maha benar. Siapa maha benar? Allah. Ya. Kalau benar itu pasti benar ada di antara kita manusia. Tapi kalau maha benar adalah Allah. Adil, orang yang adil ada. Tapi kalau maha adil siapa? Allah. Allah. Bijaksana itu ada. Tapi kalau maha bijaksana siapa? Allah. God. Kita hari ini tuh sekarang kita semuanya adalah mahasiswa. Kita bergelar namanya maha. Luar biasa kan berarti ya. Orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pandai menyelesaikan masalah dan yang lainnya. Amin. Coba bayangkan kalau kita dibandingkan dengan siswa. Perbedaannya bukan terletak di kata saja menurut saya. Tapi perbedaannya nanti saya uraikan ke depan supaya kita menjadi mahasiswa dan pemuda tidak salah mengartikannya. Begitu. Baik, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal itu. Yang pertama adalah kita bergelar mahasiswa. Kalau teman-teman datang ke masyarakat, mahasiswa adalah orang strata sosial tertinggi di masyarakat, betul? Di-on-kan aja, biar saya mendengar suara merdu kalian ya. Walaupun sudah ngantuk nggak apa-apa. Betul ya? Orang kalau datang, kampung kita tuh kalau ada KKN, ada mahasiswa datang, pasti orang dianggap paling pinter, bisa menyelesaikan masalah, bener ya? Benar. Kalau kita tuh mahasiswa, kita pasti dianggap orang yang pandai dan orang yang paling diperhitungkan di masyarakat. Data menunjukkan BPS menerangkan total anak muda dan mahasiswa itu ada sekitar 63 juta. Coba, 63 juta orang mahasiswa. Dan yang kuliah itu hanya 10% di antara 63 juta itu. Coba bayangkan, kalau seandainya teman-teman masuk 10% itu. Berapa persen orang anak muda yang tidak pernah berpendidikan? Bahkan pendidikannya tidak lebih dari 12 tahun. Yaitu hanya sampai SMP. Datanya menunjukkan seperti itu. Nah, kita hari ini adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu berarti orang yang lebih pandai, orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, orang yang belajarnya untuk menyelesaikan masalah. Maka pola pikir pertama mahasiswa, kalau strata sosialnya tertinggi, maka kita itu adalah menganggap diri kita jangan seperti siswa yang datang ke kampus atau ke sekolahan, ke kantin, ke kamar mandi, pulang gitu. Jangan. Nanti akan ada penyesalan di kemudian hari. Teman-teman semuanya, tipe mahasiswa itu ada 3. Yang pertama adalah kupu-kupu, yaitu orang yang kuliah hanya pulang. Kuliah pulang, kuliah pulang. Datangnya hanya belajar. Datangnya hanya mencari akademisi, kuliah pulang. Pokoknya pengen yang penting adalah selesai kuliah, selesai. Ada yang kedua adalah namanya kunang-kunang. Yaitu kuliah nangkring, kuliah nangkring. Maksudnya itu nangkringnya di kantin, nangkringnya di kafe, nangkringnya dimanapun. Atau kuliah yang setelah kuliah langsung pergi ke mall jalan-jalan. Ada tipe ketiga, yaitu tipe kuliah rapat atau kura-kura. Teman-teman silakan milih di antara 3 hal itu. 3 hal yang membedakannya hanya sedikit. Sama-sama bergelar mahasiswa, tapi pekerjaannya beda. Ada yang
kupu-kupu, kuliah pulang, ada yang kura-kura, kuliah rapat, dan ada yang kunang-kunang. Perbedaannya hanya di tempat kebermanfaatan mereka, yaitu memanfaatkan waktunya untuk rapat, untuk nongkrong, atau untuk pulang untuk belajar. Maka nanti teman-teman silahkan pilih pada kesempatan nantinya. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui, kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang aktivis, atau seorang yang nanti bergelar mahasiswa, maka kita harus mencari jati diri kita. Di Kementerian Pemberdayaan PMK, Muhadjir Effendi pernah mengatakan gini, umur 15 sampai umur 30 tahun, atau 17 sampai 30 tahun adalah tempat kita mencari jati diri kita, mencari bekal hidup kita, mencari bekal apa yang bisa lakukan di mahasiswa. Maka kalau seandainya di umur ini kita tidak produktif dan bahkan di umur ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang ada hanya penyesalan. Ingat, penyesalan itu tidak akan pernah mati, teman-teman. Kata Panji Pragiwaksono, penyesalan itu nggak pernah mati. Dia akan tumbuh dan menghantuimu di masa yang akan datang. Maka salah satu caranya adalah jangan pernah melakukan penyesalan sampai kapanpun. Dia tidak menghantui kita sampai kapan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sebagai seorang mahasiswa, saya jujur ya, saya itu mahasiswa jurusan ekonomi manajemen. Ada nggak di sini yang jurusannya manajemen? Ada nggak? Bukan saya, ya benar. Oh ya, mantap ya. Ada ya, semoga ada ya, biar nanti kita bisa silaturahmi. Saya jurusannya manajemen. Saya tanya teman-teman semuanya, apakah materi kuliah itu selalu berpengaruh terhadap kehidupan seorang? Oh ya udah, nggak usah dijawab, nanti lama ya. Saya tanya teman-teman, kita pikirkan bareng-bareng. 3 tahun kita di SMA, kita mendapatkan apa? Apa kita bisa menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, atau apa? Kita 3 tahun di SMA. Pasti rata-rata yang diingat hanya saat momen-momen kebahagiaan akhir sana, kalau enggak pesta-pesta, kalau enggak masa diorientasi atau masa OSIS. Yang lain tentang bagaimana kita belajar, bagaimana membaca soal, menyelesaikan ujian, enggak ada. Dan bahkan kalau kita mengingat materi-materi trigonometri dan yang lainnya, kita sudah pusing sendiri. Karena materi itu tidak pernah kita, bahkan jarang kita gunakan dalam kehidupan. Bahkan materi-materi yang kita dapat selama 3 tahun di SMA, jarang kita gunakan di kehidupan kita nyata. Sama juga di kuliah. Saya merasakan sendiri, kuliah di kampus itu materi yang didapatkan untuk kehidupan itu sedikit. Materi yang didapatkan yang bisa dilaksanakan di kehidupan itu hanya berapa persen. Yang lain didapatkan bukan dari situ, tapi dari tempat yang lain. Maka pada kesempatan kali ini saya ajarkan bahwa kita kuliah tidak hanya menjadi orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Kalau kita pandai saja, kalau ingin mencari ilmu pengetahuan, Mbah Google itu lebih pintar daripada siapapun. Tapi kalau kita kuliah hanya mencari ilmu pengetahuan, itu dimanapun kita bisa cari. Di rumah, di keluarga, di lingkungan, dimanapun bisa kita. Tapi kalau mencari sesuatu yang lain, itu tidak pernah. Pengalaman, penghargaan, kemudian teman, jaringan, nggak pernah didapatkan di kampus kalau kita hanya belajar. Tapi kalau ilmu pengetahuan tentang ekonomi, akuntansi, bagaimana belajar, bagaimana mengajar, bagaimana belajar Islam, itu semua ada. Bahkan sekarang sudah ada jamaah YouTube ya, yang belajar agama dari YouTube banyak sekali. Yang belajar tentang Islam di internet banyak sekali. Tapi kalau mencari pengalaman lewat internet nggak pernah ada. Maka orang-orang dulu mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar, karena tidak pernah didapatkan, tidak pernah kita sampaikan, kita rasakan kalau kita tidak melaksanakannya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin cerita sedikit, teman-teman. Yang menghantui kita hari ini, saya itu adalah salah satu penggerak masyarakat di desa. Saya pernah ikut materinya Bapak Ketua Komisi 1 DPR RI baru-barusan kemarin. Materi yang paling mencengangkan gimana, teman-teman? Satu, materinya adalah internet di Indonesia itu luar biasa. Peningkatannya bahkan sampai 20-50% per tahun orang yang mengaktifkan internet di manapun. Masalahnya yang pertama adalah yang mengakses internet itu adalah rata-rata anak muda. Kemudian pertanyaannya, apa yang diakses itu?
apa yang diakses di anak muda itu? Yang pertama yang diakses adalah media sosial. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok, atau apapun, Twitter dan yang lainnya. Pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah konten pornografi. Coba. Yang kedua adalah konten pornografi. Saya membaca sebuah artikel bahwa di tengah COVID yang seperti ini, semua orang belajar dari rumah, semua mempunyai HP, semua mempunyai kuota, mereka memanfaatkannya bukan kepada yang tepat, bukan kepada sesuatu yang tepat, tapi malah keliru. Data menyebutkan konten pornografi di COVID-19 ini peningkatannya sampai 2 kali lipat pengunjung. Yang kedua, diaksesnya adalah jam 1 sampai jam 5 malam. Jam 1 sampai jam 5 dini hari ya. Dan yang mengakses adalah anak muda. Coba bayangkan, kalau seandainya 63 juta itu, setengahnya atau separuhnya dia yang mengakses, berapa kehancuran yang akan kita dapatkan. Kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan media dengan baik. Maka teman-teman semuanya, saya pernah pada kesempatan kalian juga tanya kepada salah satu Kominfo, karena bersandingan dengan Kominfo. Kominfo mengatakan begini teman-teman, ini rahasia buat kita. Rahasianya bukan dirahasiakan, tapi rahasianya harus dihindari dari rahasia ini. Kalau rahasia kan biasanya saya kasih tahu ya, tapi rahasia ya. Enggak, ini saya kasih tahu rahasia, tapi harus kita hindari. Kalau teman-teman pun cita-cita menjadi birokrat, aparatur sipil negara, menjadi tentara, TNI, pilot, atau siapapun yang bekerja untuk negara, jangan pernah sekali-kali pun mengakses konten pornografi. Karena konten pornografi itu kalau kita mengakses menggunakan Gmail, Yahoo, atau apapun itu, kemudian tersambung dengan media sosial kita, maka satu kali kita melakukan pendaftaran di PNS, ASN, tentara, kepolisian, maka akan tersambung media sosial itu dengan akun yang kita mengakses untuk pornografi. Maka kalau kita hanya mendaftar saja teman-teman, daftar saja itu, maka kita belum tes administrasi, belum tes saja, sudah tertulis nama merah di situ adalah pegiat pornografi. Coba bayangkan. Ini rahasia yang disampaikan Kominfo. Saya tanya itu, Pak, saya tahu kaum anak muda itu, apalagi laki-laki, banyak yang seperti itu. Saya jujur aja nih. Yang terasa ya jangan tertawa lah ya. Pasti gitu. Rata-rata anak muda sekarang konten pornografi maupun gambar, video, ataupun anim banyak sekali tersebar. Bahkan kalau kita lihat di internet luar biasa banyak. Saya tanya kepada Kominfo itu, Pak, gimana kalau seandainya kita sudah pernah mengakses, melihat konten itu melalui media sosial kita, Instagram nggak sengaja atau Facebook nggak sengaja, maka jawabannya dari Kominfo adalah satu, jangan pernah mendaftar dengan akun itu kepada saat pendaftaran PNS. Jangan pernah mendaftar akun itu kalau kita pengen jadi birokrat. Jangan pernah mendaftar itu kalau kita pengen menjadi polisi, tentara, atau apapun yang mengabdi terhadap negara. Jangan pernah. Karena sekali saja kalian mendaftar, walaupun kalian pinternya seperti apa kali, kalau akhlak moral nggak punya, maka sudah akan kalah. Maka banyak di antara kita yang PNS itu tidak, nilainya bagus, nilainya keren, kualitasnya bagus, tapi gara-gara seperti itu gugur duluan. Teman-teman saya banyak mengalami. Maka ini rahasia, tapi nggak usah dirahasiakan. Yang penting adalah dihindari rahasia itu. Paham ya? Ini kalau nggak kita sama teman nggak saya kasih tahu ini. Ini rahasia dari Kominfo dan dari Komisi 1 DPR RI tentang komunikasi dan juga intelijen negara. Maka kalau teman-teman sudah paham itu, maka syarat kita menjadi seorang pemuda dan pengen menjadi sukses ke depan, satu, konten pornografi harus kita hindari. Dimanapun, gambar, video, atau apapun. Sekali saja kita menggunakan itu, maka kita nggak bisa mendaftar ke tempat yang lain. Ya, yang lagi musikan tolong dihentikan dulu ya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah terkonten pornografi gimana Mas? Maka syarat saya adalah buat email baru, buat media sosial baru dan yang lain. Karena pornografi itu, mohon maaf nih ya, luar biasa menjerat kita. Maka hindari pornografi. Yang kedua, anak-anak muda di Indonesia itu rata-rata banyak mengalami narkotika yang luar biasa. Badan Narkotika Nasional itu setiap tahunnya peningkatan anak muda yang mengalami stres itu luar biasa. Berjumlah tambah terus luar biasa banyak. Maka ini harus kita hindari bersama-sama. Saya ingin orang yang ada di depan saya, sekitar 90 orang ini, berpartisipasi aktif untuk membela diri kita, ketahanan keluarga, dan juga membela ketahanan negara. Yaitu dengan cara jangan pernah dekat-dekati hal seperti itu. Paham? Siap?
Oke, nggak ada jawaban. Oke, deh. Tolong aktifkan aja audionya. Kalau nggak ada tetangga yang lihat atau tetangga yang mendengarkan, bisa nanti kita sharing-sharing ya. Nah, materi selanjutnya soal konten pornografi. Yang kedua, kita sebagai anak muda, teman-teman semuanya, ditampilkan hal-hal sebagai pemuda, ditampilkan hal-hal yang harus menyelesaikan masalah. Saya ditanya salah satu orang, Mas, pemuda sekarang yang dibutuhkan itu seperti apa? Pemuda yang sekarang yang dibutuhkan oleh negara itu bukan pemuda yang aktif di apapun, maksudnya goyang-goyang atau apapun, tapi satu, dia yang bisa menyelesaikan masalah. Masalah apapun itu. Kalau hari ini COVID, maka menyelesaikan dengan masalah COVID. Saya jujur di kami, saya pengurus kami, dan kemudian saya di COVID ini, saya menjadi pesensus pilkada dan pesensus penduduk tahun ini, tahun 2020. Saya datang ke masyarakat, saya tanyai masyarakat. Semua masyarakat sekarang mengeluh dengan keadaan pembelajaran sistem online. Karena tidak semua masyarakat diajarkan bagaimana mengajar, pertama. Yang kedua, tidak semua masyarakat mempunyai handphone, tidak mempunyai kuota, dan bahkan jaringannya tidak ada. Makanya jadi mereka merasakan di bagaimana penderitaan sebagai seorang guru yang mengajarkan kepada anaknya sendiri. Maka kalau seandainya sebagai anak muda, kita harus datang menyelesaikan masalah itu dengan cara apapun. Baik dengan TPA, bimbingan belajar, pendekatan, atau kita datang langsung membantu warga kita. Kalau seandainya mahasiswa dan pemuda itu tergerak, walaupun kita menggunakan sistem belajar, tapi ada sedikit hal yang bisa bermanfaat. Yang kedua, di kami bisa membantu teman-teman saudara kita melalui gerakan namanya Solo Murup. Membantu mereka yang kekurangan, yang belum dapat bantuan dahulu, kemudian kita kasih bantuan-bantuan minyak, sembako, dan yang lainnya yang bisa membantu kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Tugas pemuda adalah satu, menyelesaikan masalah. Kita di kampus itu, menjadi mahasiswa, tujuannya perbedaan di kampus sama di sekolah, itu hanya satu, paradigma berpikir kita berbeda. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita bisa membedakan mana yang lebih kita pentingkan, mana yang tidak, kita bisa lebih mementingkan mana yang berkualitas, mana yang tidak. Karena berpikirnya seorang mahasiswa dan pemuda itu bukannya satu, apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita kerjakan bermanfaat enggak kepada orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah bermanfaat kepada orang lain. Apakah pekerjaan saya ini sekarang menjadi bermanfaat enggak kepada orang lain? Kalau tidak, jangan. Karena tujuan kita jadi seorang mahasiswa tidak hanya menambah pengetahuan, yang paling utama menurut saya adalah mengubah pola pikir kita. Oh, ternyata dulu saya belajar berbakti kepada orang tua itu karena ini, gitu. Karena punya nilai luhur yang luar biasa, punya norma etika dan yang lain. Maka kalau kita bisa mencari itu, kita gampang menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Apalagi semuanya itu luar biasa sekarang. Ekonomi, politik, sosial, dan yang lainnya. Maka kita harus mampu hadir sebagai anak muda, sebagai pemuda hadir. Saya dulu di kampus, alhamdulillah Allah menganugerahkan saya banyak luar biasa prestasi. Kemudian dapat beasiswa luar biasa. Dari semester 1 sampai semester akhir skripsi saya mendapatkan beasiswa penelitian skripsi. Kalau skripsi orang itu dilempar di perpustakaan di lemari, saya dilempar di perusahaan untuk menjadi salah satu riset bahan kajian mempertimbangkan kebijakan. Karena mendapatkan beasiswa skripsi. Kemudian saya bisa keliling dari Jawa sampai sana untuk karena berprestasi. Dibayari oleh kampus dan negara. Karena satu, karena kita tahu sadar bahwa tugas kita adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kalau seandainya pemuda, setiap pemuda itu mampu menyelesaikan masalah, maka yang terjadi kita tidak akan pernah dapat bahkan melihat kesengsaraan yang ada di masyarakat kita. Terutama kita bisa menyelesaikan masalah. Ingat teman-teman semuanya, kita di IAIN Surakarta yang sebentar lagi menjadi WIT. IAIN itu singkatannya Institut Agama Islam, bukan Institut Agama Insya Allah. Karena kita lahir dari rahim IAIN, pasti kita dituntut sebagai anak muda, sebagai mahasiswa harus paham dan mengerti tentang agama. Saya ceritakan pengalaman pahit dan mengembirakan dari saya. Saya itu dulu dari kampus IAIN pernah ikut KKN. Ya, kalau teman-teman nanti pasti mengalami KKN. KKN dulu saya saat Agustus. Saya tidak pernah, maksudnya, kalau kalian paham manajemen ekonomi itu membahasnya tentang equilibrium, riba, kemudian pajak, makro, mikro, tidak membahas tentang
hal-hal agama. Tapi kemudian datang ke KKN, ke desa, kita pertama kali datang, saat itu waktu 17-an dan tirakatan. Pertama kali adalah disuruh untuk berdoa. Mimpin doa coba. Kalau teman-teman jadi mahasiswa yang nggak pernah belajar duluan, dan kalian dianggap orang yang paling bisa karena atas nama mahasiswa, yang kedua, karena kalian beratasnamakan IAIN, maka apa yang terjadi? Nggak mungkin kan kalian nolak. Maka saat itu saya alhamdulillahnya pernah belajar di kami. Karena di kami kita belajar tentang agama. Bagaimana kita mempelajari agama Islam, berakhlak, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Islam secara menyeluruh, dan bahkan bagaimana kita belajar membaca Al-Quran yang baik. Maka pada kesempatan kali itu juga sama. Saya beranikan diri saya untuk memimpin para tokoh, kiai, dan yang lainnya. Alhamdulillah lancar. Walaupun keringat dingin dan yang lainnya berkesulitan. Nggak apa-apa, karena itu adalah salah satu tanda kita siap menerima masalah di masyarakat. Yang kedua, minggu selanjutnya, saya ketemu takmir. Apa yang terjadi? Disuruh khutbah Jumat. Coba bayangkan. Bagi teman-teman laki-laki, kalau kalian lulusan IAIN belum merasakan pernah khutbah Jumat, maka ke-IAIN-nya dipertanyakan ya. Apalagi kalau seandainya IAIN jurusan Fusuluddin dan jurusan Tarbiyah belum khutbah Jumat, IAIN-nya dipertanyakan. Saya yang jurusan ekonomi saja pernah khutbah Jumat. Sampai bahkan Ramadan kemarin pulang ke kampung, pertama kali yang ditunjuk untuk mencari khutbah yang lainnya adalah mahasiswa. Yaitu siapa? IAIN Surakarta. Karena terkenalnya IAIN adalah yang pandai agama dan yang lain. Untung pada saat itu saya belajar tentang agama tidak hanya di kampus. Karena kampus kita tahu sendiri ya, mempelajari agamanya kurang. Maka saya belajar agamanya di kami, terutama di kami pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah berani bicara, berani pidato, berani khutbah, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah khutbah di kampung dan yang lainnya. Maka kalau seandainya kita tuh hari ini menjadi mahasiswa, tugas kita adalah menyelesaikan masalah. Masalah apa yang terjadi? Kalau masalah di masyarakat tidak ada tentang peningkatan moral, maka kita datang. Tentang agama, maka kita datang. Apalagi kalau kita bergelar atas nama mahasiswa. Menyelesaikan masalah itu tidak harus besar-besar. Yang penting kita bisa lakukan apapun. Kalau seandainya masyarakat ini butuh pendidikan, maka datang kita saat itu adalah bagaimana kita bisa mengajar. Di kami ada namanya gerakan pengabdian kepada masyarakat. Apa namanya? Desa berdaya. Desa binaan. Kita punya desa binaan di kami. Kita membina dari mulai yang paling kecil anak-anaknya untuk belajar mengaji, belajar huruf, kemudian bapak-bapaknya kita adakan pengajian, ibu-ibunya kita ajari yang belum bisa membaca, kita ajari bahasa dan yang lainnya. Dan kemudian kalau ada acara-acara sosial bagian anak yatim, santunan, dan bahkan kurban dan yang lainnya, kita datang untuk membantu mereka. Karena sekali lagi, tujuan mahasiswa datang, pemuda datang adalah menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Apalagi kalau kita sudah bergelar mahasiswa, namun nggak pernah menyelesaikan masalah dan bahkan hanya membuat masalah di masyarakat. Maka yang terjadi, pemikiran mindset tentang mahasiswa itu kita akan jauh dari kata itu. Karena kita sudah bergelar maha yang tidak hanya belajar, tapi memanfaatkan pembelajaran itu kepada masyarakat secara luas, secara jelas, dan bahkan bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka kalau kita sudah seperti itu teman-teman semuanya, maka gelar kita mahasiswa dan yang lainnya itu akan bermanfaat. Jujur, materi saya di kuliah itu kalau ditanya, Mas, materinya apakah bermanfaat kepada dunia pekerjaan? Saya nggak bisa jawab apapun. Karena materi di pekerjaan itu pasti ada training, dan trainingnya rata-rata berbeda dengan materi perkuliahan. Saya bisnis, saya menjalankan bisnis. Apa yang saya pelajari di kuliah dulu, tidak semua apa yang saya pelajari bermanfaat untuk bisnis saya. Jujur. Karena sekali lagi tujuan saya kuliah tidak hanya mencari pengetahuan, tapi mencari relasi, jaringan, teman, pengalaman. Saya pernah mendaftar ke salah satu perusahaan. Perusahaan itu menyampaikan bukan berapa besar IP kamu, tapi berapa besar pengalamanmu dan berapa besar kamu bisa apa di kamu. Organisasimu apa. Karena sekali lagi tidak ada di dunia ini bahkan yang tidak berorganisasi. Kita berkeluarga di organisasi, kita di kampung berorganisasi, di pekerjaan juga berorganisasi. Maka kalau seandainya kita tahu nih teman-teman semuanya, mana manfaat kita sebagai mahasiswa, mana manfaat kita nanti datang kepada mahasiswa bisa, kita harus hadir. Lagunya romantis sekali ini, siapa ya? Ya, nggak apa-apa, sembari mendengarkan. Maka kalau seandainya kita bisa menyelesaikan masalah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil nantinya menjadi seorang muda.
Apalagi ini teman-teman semuanya, tantangan kita semakin dunia politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, nasionalisme, radikalisme, bahkan patriotisme luar biasa masalah kita. Kalau kalian tahu banyak sekali bahkan pemuda-pemuda yang sekarang mohon maaf nih ya, sedang mengalami degradasi moral yang luar biasa. Banyak sekali mahasiswa sekarang yang hanya memanfaatkan kemahasiswaannya, tidak menyelesaikan masalah. Karena sekali lagi kalau kita belajar Tridharma perguruan tinggi namanya pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan kepada masyarakat. Kalau seandainya mahasiswa hanya belajar, itu menurut saya terlalu sempit dan terlalu kecil. Kalau kita tuh hanya meneliti, itu terlalu sempit dan terlalu kecil. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan masalah, maka itu yang terpenting bagi jawaban sebagai seorang pemuda. Masalah apa itu? Ya apa saja yang ada di sekitar kita, baik lingkungan, masyarakat, dan yang lainnya. Saya di kami diajarkan dari dulu bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Maka kami itu pasti lahir pertama saat era reformasi, karena saat itu adalah era-era di mana menyelesaikan masalah-masalah tentang otoritarisme, ujaran kebebasan berpendapat dan yang lainnya. Maka kami hadir pada kesempatan itu untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bukan berarti mahasiswa, Mas nanti kalau saya ikut kami nanti akan diajak demonstrasi. Enggak. Demonstrasi itu kalau saya gambarkan begini. Demonstrasi itu adalah rasa cinta kita terhadap negara dan persatuan. Karena kalau kita suka sesuatu, pasti kita mengingatkan kalau sesuatu itu salah. Contohnya teman-teman suka adik, suka saudara. Hanya suka itu dalam hal suka keluargaan ya, bukan suka yang lain. Teman-teman suka, kemudian adik itu jarang sholat. Kemudian ditegur, Dik, sholat dong. Atau Dik, jangan pernah main-mainin nanti jatuh. Bukan berarti kita nggak suka terhadap adiknya, tapi karena kita pengen adiknya lebih baik. Maka kalau kita mengadakan sesuatu, mengingatkan kepada pemerintah, kami, dan yang lainnya gerakan mahasiswa yang lainnya, itu bukan berarti dia itu benci, tapi karena cinta, karena kita perhatian terhadap negara. Karena kita tuh menginginkan negara itu lebih baik. Bung Karno pernah mengatakan gini, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah pada dirimu apa yang kamu berikan kepada negara. Coba, kalau kita berpikir, apa yang telah kita berikan? Berperan apa kita terhadap negara? Pada negara sudah memberikan kedamaian mungkin ya, berikan keselamatan mungkin, atau memberikan kesejahteraan mungkin, walaupun masih jauh dari kata yang lainnya. Kalau kita lihat dari ini, bagaimana negara bersikap kepada kita, mungkin kalau kita contoh paling gampang itu adalah bantuan. Hari ini pasti teman-teman banyak dari kalangan, mohon maaf ya, dari ke atas, menengah, sampai bawah. Melihat bantuan di masyarakat ada adil, tidak merata, tidak, kemudian pilih kasih tidak kepada orang-orang yang keluarganya atau tidak, maka kita akan tahu nih berapa besar negara itu seperti apa sekarang. Maka berada di kami, salah satunya adalah belajar tentang politik, belajar tentang siasi, belajar tentang bagaimana mencintai negara lewat mengingatkan orang negara itu. Bukan berarti kalau kita mendiskusikan Pak Jokowi lemah dan kemudian kita benci terhadap negara, enggak. Kita malah saking cintanya kepada seseorang itu mengingatkannya lebih. Kita ingatkan lewat tulisan, advokasi, demonstrasi, dan yang lainnya. Pun itu tidak, yang penting bukan anarkisme yang kita gunakan, tapi pendekatan-pendekatan intelektual, menyampaikan pendapat, membuat gerakan, dan yang lainnya. Maka teman-teman semuanya, kalau seandainya kita nanti belajar bersama, insya Allah akan banyak kebaikan, keadaan yang akan kita dapatkan. Kami lahir sekali lagi bukan untuk membuat gaduh negara, membuat pusing negara, tapi menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Coba saya tanya, kapan lagi kita bisa menyuarakan pendapat masyarakat kepada negara, kepada presiden atau yang lainnya? Jujur saya di kami pernah ketemu wakil DPR, wakil birokrasi, bupati, gubernur, dan yang lainnya. Pernah. Kalau saya jujur, kalau saya nggak pernah di kami, maka saya nggak pernah akan bisa datang ke situ. Pak mau ketemu jenengan sebagai gubernur. Kamu siapa? Saya adalah Agil. Agil siapa? Nggak punya amanah dan yang lainnya, maka nggak bisa. Tapi kalau seandainya saya, Pak, saya ingin ketemu dia gubernur. Kamu siapa? Saya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Oh iya, silakan. Karena kita punya apa? Kita punya alma mater, kita punya sesuatu yang kita ingin sampaikan, yaitu penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Maka kalau seandainya kita bisa nanti berikhtiar bersama melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kami, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan
terutamanya adalah ketakwaan, keimanan, bahkan sosial, politik, kebudayaan, dan yang lain. Yang terakhir, di kami diajarkan tentang kewirausahaan. Luar biasa dulu kami itu mengajarkan kita banyak hal. Di kami diajarkan tentang kewirausahaan. Alhamdulillah saya memiliki usaha, ya kalau dikatakan orang mencukupi lah untuk kehidupan. Bisa jajani adik-adik lah, bisa berbagi lah. Dan alhamdulillah itu diajarkan di kami. Bukan berarti kami itu tempatnya orang-orang yang pandai, pintar, paling bagus, enggak. Tapi tempat orang-orang yang sedang belajar mencapai cara itu menjadi lebih bagus. Bukan berarti di kami kalian akan dibawa menjadi orang yang paling solih, tidak. Tapi di kami akan belajar bagaimana menjadi orang yang solih. Bukan berarti di kami itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim, jidatnya hitam, katanya cengkrang, enggak. Mereka adalah tempat orang-orang yang belajar tentang agama, mencintai Islam, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Al-Quran, dengan cara mereka sendiri-sendiri. Maka saya pada kesempatan kali ini mengajak pada kita semuanya, pada teman-teman semuanya, bahwa mari kita tuh terus berikhtiar dan lain-lain. Saya masih ingat salah satu kisah cerita dari Mus'ab bin Umair. Kalau teman-teman tahu, Mus'ab bin Umair adalah satu-satunya pendakwah yang bisa mendakwahkan Madinah pertama kali. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali mengislamkan Madinah. Maksudnya mengislamkan orang-orang Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Padahal Mus'ab bin Umair itu kalau ditanya, Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang pemuda yang tampan, kaya luar biasa di zaman Rasulullah. Dia anak muda yang saat datangnya risalah Islam, dia bahkan orang-orang yang pertama ikut masuk Islam. Karena apa? Karena mengetahui risalah Nabi Muhammad dan bahkan mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita tahu, dalam hadis disebutkan Mus'ab bin Umair itu kalau memakai minyak rambut dan parfum itu dari jarak 10 meter ketika Nabi Muhammad di masjid itu sudah tercium baunya Mus'ab bin Umair kalau mau datang. Dan dia bahkan laki-laki yang tampan saat itu dan digandrungi oleh beberapa wanita. Tapi ketika risalah Islam datang dan kemudian ingin membela dan bahkan mengikuti Nabi Muhammad, dia melepaskan semuanya. Bahkan dalam suatu kejadian, ibunya tahu kalau Mus'ab bin Umair itu mengikut Islam dan bahkan ingin menjadi murtad atau ingin masuk Islam melalui Nabi Muhammad, bahkan dia diusir dari kekayaannya, diusir dan bahkan tidak diakui oleh ibunya, dan dia mengikuti Islam. Coba bayangkan. Kalau saya tanya hari ini, kalau kita sedang dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak, keluarga kita kecukupan, dan kemudian keluarga kita mampu, keluarga kita enak, kita bisa hidup senang, hidup gampang. Apakah kita milih cara-caranya Mus'ab bin Umair, yaitu membela, datang kepada masyarakat, bahkan mencari kebenaran itu yang ada dimanapun. Maka pupung kita mahasiswa, pola pikir kita dirubah, pola pikir kita berubah, maka kita cari ilmu itu sebanyak-banyaknya. Dimanapun, yang penting kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang tidak. Jangan sampai kita terjerumus ke tempat-tempat yang salah. Bahkan Mus'ab bin Umair itu meninggal syahid di perang Uhud, luar biasa. Bahkan surga Allah yang menantikan. Coba bayangkan kalau seandainya kita hari ini kaya raya, apakah kita mau membantu masyarakat? Apakah kita pengen datang ke masyarakat? Meninggalkan harta benda kita untuk membela negara, bahkan membela Islam. Maka ini kita harus belajar. Ternyata perjuangan kita belum seberapa kalau dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat yang lain. Maka di kami, saya belajar itu. Bagaimana kita terus bermanfaat kepada masyarakat. Entah sedikit apapun, sekecil apapun. Baik dengan sosial, tenaga kita, pikiran kita, pengajaran kita, ilmu-ilmu kita, bahkan ekonomi yang kita hadapkan. Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya ikut dalam satu barisan yang mengajak dalam kebaikan. Karena tujuan kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kita mengajak dalam kesabaran dan ketakwaan. Mungkin nanti di suatu saat kita bisa bertemu, bahkan menyapa di tempat manapun, kita adalah sama-sama, yaitu yang disamakan dalam perjuangan Islam dan mencintai negara. Kita nggak akan pernah tahu bahwa sampai kapan kita akan bisa menjadi seorang pemuda yang seperti ini. Karena pemuda itu membaranya, dadanya itu luar biasa. Maka semangat itu jangan pernah kita tempatkan di sesuatu yang salah. Jangan kita tempatkan di sesuatu yang mungkin kurang dan yang lainnya. Kita tempatkan kepada sesuatu yang benar, kita pelajari dan yang lainnya. Ada sebuah cerita mengatakan seperti ini, teman-teman. Seorang harimau bahkan singa pun, itu kalau sendirian dia akan takut kalau ada serigala, bahkan binatang-binatang lain yang akan mendekat.
Maka caranya beliau binatang itu pengen kuat adalah satu, berkumpul, berorganisasi dan berjamaah. Maka dia akan kuat dan bahkan memimpin suatu barisan. Rasulullah SAW ketika sholat, ba'da sholat itu pasti melihat ke belakang. Karena apa? Dia mengabsen jamaahnya siapa saja yang tidak hadir. Oh ini. Maka berjamaah itu akan kuat. Bergandengan tangan dengan teman, membuat organisasi, bertemu, menyapa, dan mengingatkan itu adalah kekuatan kita. Apalagi kalau seandainya kita bercerai-berai, maafnya, persatuan hilang, kekuatan hilang, maka yang terjadi tidak akan ada kesejahteraan yang akan kita dapati. Kalau ada teman sakit, kita jenguk. Kalau ada teman yang butuh bantuan, kita bisa tolong. Karena apa? Kita berorganisasi. Saya yakin kalau teman-teman hanya di kelas, teman itu hanya satu, kalau nggak dua, yang diajak ke kantin, kalau nggak kamar mandi. Ataupun teman curhat yang ngerasani orang lain. Nggak akan tambah. Tapi kalau berorganisasi, kita akan dapatkan teman yang rasa A, B, C, D, yang sifatnya, yang daerahnya, tempatnya sini, dan yang lainnya. Sekali lagi, kalau hanya kita datang kuliah dan kemudian kuliah saja, saya jamin kalian tidak akan merasakan indahnya itu persahabatan dengan teman. Kalau sahabat di dalam perkuliahan itu pasti rata-rata sahabat yang mengejar sesuatu yang diinginkan, adanya kepentingan. Tapi kalau di organisasi, sahabat itu bisa mengajarkan tentang bagaimana kita tuh meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, meningkatkan kerjasama, kebermanfaatan, dan yang lain. Saya yakin teman-teman di sini, di depan saya ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang pengen membantu masyarakatnya. Orang-orang yang pemuda yang pengen mengubah masalah-masalah yang menjadi masalah di masyarakat. Apalagi sekarang momen di mana kita menyambut hari kemerdekaannya pemuda, yaitu Sumpah Pemuda tanggal 28 nanti. Saya ingin teman-teman semuanya, baik saya dan teman-teman semuanya, sedikit bisa membantu kepada apa yang bisa kita lakukan. Entah pola pikir kita, entah pemikiran kita, entah pemahaman. Saya jamin kalau kita bisa membantu itu adalah salah satu peringatan Sumpah Pemuda yang tidak hanya seremonial, yang tidak hanya upacara, yang tidak hanya memberikan selamat, tapi benar-benar mengatakan sumpah pada diri kita bahwa kita itu adalah anak muda yang menjunjung tanah air, persatuan, dan yang lainnya. Maka sarannya adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat itu adalah penting. Pada kesempatan kali ini, terakhir saya ingin mengajak teman-teman semuanya bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dan pemuda. Jangan sampai nih saya pribadi dan teman-teman semuanya malah kenyamanan di seorang pemuda dan bahkan luntur, hilang di tengah arusan zaman dan yang lainnya. Saya jamin kalau kita berada berjamaah, tarikatan, saling bergandengan, dan kemudian saling mengingatkan, maka kita akan kuat. Karena kita itu semangatnya sama lemahnya itu lebih banyak lemahnya. Maka kalau kita punya teman banyak, punya saudara banyak, punya jaringan banyak, kita akan ada banyak orang yang mengingatkan kita untuk membawa perubahan itu sendiri. Saya ingin teman-teman bergabung di kami, mengajak teman-teman masuk kami, dan kita bersama-sama mempelajari, memperbaiki pribadi kita, masyarakat kita, negara kita, dan bahkan mencintai Islam dan negara secara utuh, supaya nanti kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Semoga Allah berkati dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti. Ya. Oke ya, itu tadi ya teman-teman materi terkait kenapa sih teman-teman harus di kami kayak gitu berproses bareng di sini gitu. Dan mungkin di sini banyak hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan gitu terkait Mas di kami itu kenapa sih saya harus kami, atau mungkin Mas apa benar sih kami seperti yang orang-orang bicarakan, kan ada beberapa orang juga yang ngomong kami itu seperti ini seperti itulah. Itu teman-teman ini setelah ini teman-teman mungkin bisa tanyakan kupas tuntas hal-hal yang teman-teman masih kepo nih, hal-hal yang teman-teman masih bingung gitu terkait kenapa sih saya harus berproses belajar bareng di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini. Kayak gitu. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung saja bertanya secara langsung. Karena ini satu tempat ya, secara langsung juga dengan pembicara yang kalau ingin langsung open mic, teman-teman boleh langsung open mic. Atau mungkin teman-teman yang masih malu-malu juga, teman-teman boleh siapkan pertanyaan di kolom chat kayak gitu.
Langsung saja, terima kasih. Untuk pembicara silakan. Ada. Ya. Udah. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan tentang kami atau mungkin apapun yang masih teman-teman bingungkan kayak gitu ya? Belum ada. Gimana guys? Halo, masih on kah? Atau mungkin pada ngantuk ya? Berat. Oh itu ada pertanyaan. Ya. Baik. Ada lagi? Atau langsung dijawab ya? Langsung dijawab dulu aja, mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Ini pertanyaan. Oke. Atau pertanyaan pertama dulu ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada pejabat yang masuk dulunya kami? Saya jawab, nanti teman-teman cari tahu sendiri siapanya ya. Banyak sekali orang-orang yang masuk kami dan kemudian menjadi pejabat. Luar biasa. Mulai dari tataran pemerintah, bahkan mulai dari birokrat, bahkan dari penegak hukum dan yang lainnya. Di kami itu mewadai semua hal. Ada LSU banyak luar biasa, ada LSU tentang penulisan, ada LSU tentang pecinta alam, ada LSU tentang apa lagi? Pemudaan dan yang lainnya. Olahraga bahkan ada, perempuanan bahkan ada. Semuanya ada. Tujuannya utamanya adalah mengembangkan apa yang kamu minati di kami. Jadi kami itu tidak hanya wadah pergerakan politik, tapi pergerakan bahkan skill apapun ada. Kalau teman-teman berminat pengen menjadi seorang wirausaha, ada namanya, nanti ada pelatihan-pelatihan tentang wirausahaan. Ada pengen jadi birokrat, ada tentang intelektualitas. Ada tentang hukum, belajar hukum. Ada kalau pengen jadi politisi, banyak sekali yang jadi politisi. Maka saya nggak ingin menyebatkan orangnya, tapi banyak sekali alumni di kami bahkan masuk di jalan pemerintahan, gubernur, bahkan banyak gubernur, bupati, pemerintahan, birokrat, dan lainnya banyak sekali. Maka pasti rata-rata kalau kita punya senior, maaf nih ya kata senior, kalau kita punya relasi orang-orang itu, maka kalau suatu saat kita mencari pekerjaan atau kita pengen silaturahim, mencari ide, gagasan, kita gampang. Karena kita masuk di antara puluhan orang-orang yang tergabung di kami. Bahkan di kami sendiri, pergerakan terbesar yang mengkader di seluruh PTN-PTN negeri itu adalah kami. Baik di kampus manapun ya, baik UNS, IAIN, kemudian UI, TP, dan lainnya banyak sekali. Maka teman-teman kalau seandainya punya saudara, coba ditanya, di sana ada kami nggak? Pasti ada. Bahkan rata-rata kami adalah orang-orang yang memimpin tentang kepemimpinannya, baik melalui BEM, baik melalui HMJ, maupun apapun yang lainnya. Nah, mungkin di IAIN belum. Doakan sama-sama kita bisa memimpin IAIN. Amin. Ada lagi? Ada lagi yang selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah? Dari Mbak atau Mas? Dari Mbak Fadilatun Nisa. Pak Fadilatun Nisa, bagaimana kita menyelesaikan masalah? Yang pertama, tujuan kita harus tahu dulu. Kalau kita pengen menyelesaikan masalah, datanglah ke masalah itu. Nggak ada. Kalau pengen menyelesaikan masalah dan kemudian lari dari masalah, maka sama saja. Maka kalau kita pengen menyelesaikan masalah di masyarakat, kita datang dan hadir di masyarakat itu. Pelajari. Di kami ada namanya materi tentang rekayasa sosial. Ada bagaimana membaca dan kemudian kita nanti bisa membuat rekayasa itu di sosial dan kemudian menjadi perubahan di sosial masyarakat. Maka cara paling gampang adalah kita terjun langsung. Jangan melihat dari katanya, apalagi mendengar dari suara lainnya. Datang langsung dan bahkan teliti apakah benar masalahnya itu. Apakah benar masalah yang terjadi di masyarakat itu. Karena setiap masyarakat berbeda, setiap lingkungan berbeda, setiap zaman berbeda. Maka kalau seandainya teman-teman ya
bisa mencari masalah dan bahkan datang ke masyarakat, maka kalian akan bisa menyelesaikan masalah itu dari masyarakat itu sendiri. Seringkali ini ya, masyarakat itu sebenarnya sudah mengetahui penyelesaian, tapi mereka tidak mempunyai alat untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya, mereka sekarang hari ini tuh bingung menyelesaikan masalah tentang pendidikan karena anaknya nggak punya. Mereka bingung, mereka tahu solusinya, yaitu adalah cari seseorang yang bisa mengajari anaknya. Maka kalau kita tahu masalah itu terjun, maka solusi kita adalah satu, membuat gerakan irmas, Ikatan Remaja Masjid atau pemuda, kemudian berbakti kepada masyarakat untuk melakukan pengabdian, yaitu dengan cara mengajari anak-anaknya untuk belajar. Sekarang kalau kalian teman-teman tanya kepada masyarakat, pasti yang paling dibutuhkan sekarang adalah pembelajaran yang bisa mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Sekali lagi, karena tidak semua ibu itu bisa membaca dan berpendidikan. Tapi pengen anaknya berpendidikan. Maka kalau diajarkan oleh ibunya, nggak bisa. Karena ibunya nggak pernah mendapatkan materi bagaimana metode pembelajaran yang baik. Tidak pernah membuat RPP. Bahkan tidak pernah mengkaji bagaimana metodologi pembelajaran. Maka kita sebagai mahasiswa sedikit tahu, yaitu cara mengajar guru itu di SMP, SMA, SD bagaimana. Kita tahulah bagaimana materi SD itu diselesaikan dan lain-lain. Hadir kita. Karena sekali lagi masyarakat itu sebenarnya tahu solusi tapi tidak mempunyai alat untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Masih ada dua lagi. Mungkin nanti mau tanya terkait kami ya. Ini karena kita lebih ke kamian ya. Terkait kami silahkan diketik atau mungkin mau langsung open mic. Ini ada dua pertanyaan lagi mungkin hampir sama ya. Yang pertama dari Siti Fatonatul Ula. Kak mau tanya bagaimana cara kita bisa berpikir cepat untuk menyelesaikan masalah. Apakah hal yang perlu kita lakukan? Yang selanjutnya dari Ali Hanifah. Bagaimana cara menyampaikan pendapat mengenai suatu masalah dengan lancar gitu, tanpa ada kecanggungan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kalau kita pengen didengar, itu salah satu, bahkan paling utama kita harus berikan contoh dulu. Contohnya gini, paling gampang. Kalau kita menasihati adik, di sholat dong, tapi kita nggak pernah sholat, apa yang kita sampaikan pasti tidak pernah ditanya, nggak pernah diterima oleh adik kita. Karena apa? Adik kita tahu kalau kita nggak pernah sholat. Kalau kita tuh pengen menyampaikan pendapat di forum dan yang lainnya, tapi kalau tindakan kita, apa yang kita usulkan pernah sekali kita tidak bertanggung jawab dengan usulan, maka forum itu pasti tidak akan menerimanya. Tapi kalau kita tuh berpendapat, menyampaikan ide ke siapapun, tapi kalau kita dikenal orang yang bertanggung jawab dan bahkan mampu mengerjakan pendapat itu dan realistis, maka pendapat kita akan diterima. Maka syarat utama itu kita harus menyelesaikan, memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan. Kalau enggak akan ada, maksudnya enggak akan berdampak apapun. Contohnya nih, Indonesia sedang lagi panas-panasnya menyelesaikan UU Omnibus Law. Pengusaha kemudian buruh dimuliakan dengan undang-undang ini dan yang lainnya. Tapi kalau enggak ada satupun buruh yang mengatakan bahwa buruh itu diterima, bahkan buruh itu termuliakan dengan undang-undang itu, sampai kapanpun masyarakat akan berpikir bahwa undang-undang itu menyengsarakan buruh. Karena apa? Satu, nggak ada buktinya. Tapi kalau andainya ada buku, undang-undang itu dibuat dengan buruh, dengan pengusaha kecil, UMKM dan yang lainnya, maka sekali saja pemerintah itu menandatangani pasti akan diterima. Karena apa? Rata-rata apa yang diucapkan berbalik dengan apa yang dilakukan, maka nggak akan bisa. Contohnya Pak Kepala Desa menyampaikan, kita harus adil, sejahtera, kita harus taat terhadap hukum, tapi bantuan dipilih-pilih. Tapi kita ngasih sesuatu hal hanya kepada saudaranya sendiri, maka nggak pernah terjadi, kan nggak pernah dapat orang menerimanya. Karena sekali lagi dia nggak memberikan contoh dulu apa yang dikatakan. Maka seringkali keteladanan, norma, bahkan adab itu yang paling penting sebelum ilmu disampaikan. Adab apa? Yaitu adab memberikan contoh, adab menyampaikan pendapat dan lain-lain. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, kayak gitu. Mungkin nanti kalau mau feedback langsung bisa chat atau mungkin open mic aja ya. Ini ada lagi ya pertanyaan nih
dari Michelle kayak gitu ya. Kak, sebenarnya kenapa sih kami itu tidak digembar-gemborkan gitu seperti organisasi lain saat di PBAK gitu. Tapi ini ada yang jawab juga, kan kami organisasi eksternal luar kampus gitu. Mungkin jawabannya lebih dulu. Baik, sebenarnya saya sampaikan ya, organisasi kami dan pergerakan itu adalah organisasi eksternal. Benar tadi disampaikan. Organisasi eksternal itu bukan hanya kami ya. Eksternal, dalam hal eksternal kampus baru kami. Ada organisasi kedaerahan, ada organisasi komunitas dan yang lainnya. Banyak sekali organisasi eksternal. Yang internal itu apa? UKM, HMJ, LSU dan yang lainnya. Itu organisasi resmi dari kampus. Berarti kalau yang lain nggak resmi dong. Benar, orang yang lain nggak resmi. Karena yang dibiayai negara melalui kampus itu hanya organisasi yang ada di dalam. Maka yang lain yang tidak dibiayai negara seperti kami dan yang lainnya, kemudian organisasi kelembagaan. Saya dari Ngawi, saya ikut Force Mawi, mungkin ada dari Klaten Jamaika, dari Boyolali apa, dari Sukoharjo apa, dari Kebumen, dari Purwokerto dan yang lainnya banyak sekali forum-forum. Itu juga eksternal. Maksudnya adalah organisasi yang tidak dibiayai oleh kampus, namanya adalah organisasi eksternal. Mereka tidak mendapatkan jatah, tidak mendapatkan pembinaan, tidak mendapatkan apapun dari kampus. Nah, seharusnya kalau organisasi kampus luar masuk ke kampus itu ada salah satu metodenya. Metode yang digunakan tidak boleh mereka menggunakan hal-hal kekampusan seperti menggunakan fasilitas-fasilitas kampus. Karena kita sekali lagi ada di luar kampus. Maksudnya keluar kampus itu bukan sekrenya ya, bukan tempat kaminya. Tapi karena nggak dibiayai itu, karena tidak legal di kampus, maka pergerakan kita ya di luar. Maksudnya kalau ideologinya boleh masuk, pemahamannya boleh masuk. Tapi kalau kita menggunakan memasukkan bahkan itu yang nggak boleh. Maka kami itu melalui jalur yang pas dan jalur yang mungkin menurut kita benar, yaitu tidak mengganggu jalannya birokrasi di kampus dan kita mencari tempat yang lain, yaitu pada kesempatan kali ini. Yaitu mengajak siapapun yang pengen gabung, tapi tidak menyampaikan bahkan menyusupkan apapun di tempat-tempat birokrasi kampus itu. Karena sekali lagi, kami bukan berarti organisasi yang lain itu, kok hanya organisasi yang PBAK cuma ini, apakah yang lain nggak ada? Enggak. Tidak semua yang kita tidak ketahui itu tidak ada. Tapi belum kita ketahui saja. Maka cari tahu seperti inilah penting. Kenapa ini contohnya yang saya sebutkan semuanya, ada namanya kami, ada HMI, IMM, dan yang lainnya. Mereka pasti teman-teman nggak akan pernah tahu. Karena mereka tidak membawa itu ke dalam. Tapi kalau seandainya yang lain pasti teman-teman tahu, karena dibawa. Maka kami nggak memilih itu. Kami memilihnya adalah di tempat yang pas menurut kami benar, yaitu mengajak siapapun, tidak membawa atribut kampus apapun. Karena sekali lagi, kami berada di luar bukan berarti salah, tapi karena tempatnya kami memang di situ. Karena tidak dibiayai oleh negara dan tidak biaya dari kampus. Maka kita mengajak siapapun yang ingin bertawasobil hak, tawasobil sabar, ingin menambah ilmu pengetahuan, menambah jaringan, menambah pengalaman, menambah teman, datang kami, bergabung bersama kita bersama-sama memperbaiki ya diri kita terutama, kalau masyarakat bisa, alhamdulillah, bahkan negara dan yang lain. Itu, terima kasih. Ya, itu tadi sedikit jawaban juga dari pemateri kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau masih dibingungan juga ya, kami masih mengganjal, silahkan tanyakan aja. Ini dari tadi yang tanya teman-teman Putri nih, teman-teman yang Putra masih belum dengar suaranya atau mungkin tinggal tidur atau ngantuk gimana? Mungkin Sidik ya, ada nggak? Sidik atau mungkin siapa ini yang masih di sini nih, Sidik, Fatah Abdurrahman, ini mungkin mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak gitu, silahkan. Open mic aja, nggak perlu malu kayak gitu ya. Silahkan. Atau mungkin Gus Ma'ruf, ini ada juga ya, yang laki-laki Ihsan Darmawan ya. Silahkan mau ditanyakan atau mungkin mau didiskusikan ya. Karena sayang sekali kita memanfaatkan momen ini gitu di penghujung acara ini kayak gitu ya, buat saling bertanya dan saling bertukar pendapat gitu. Silahkan. Ada lagi atau teman-teman Putri lagi, silahkan. Assalamualaikum Mas. Mas. Yang minta nomor WA. Oh ya, waalaikumsalam. Ya,
Di kami itu ada proses pengkaderan dan apa sih syaratnya? Proses Oh ya, pengkaderan di kami. Ya, ya. Syaratnya masuk kami satu, bernafas sudah. Nggak ada syarat-syarat yang lain. Harus baik, harus soleh, harus pinter, harus tampan, harus bukan itu tajir, Mas. harus kaya. Nggak ada. Ada nggak sih proses pengkaderan di kami? Oh, proses pengkaderannya. Iya, Oke, baik. Oh, alhamdulillah lolos syarat ya, benar. Maksudnya saya ingin menyampaikan bagaimana tahapan di kami. Maka kami itu pengennya mencari semua orang yang pengen bergabung karena tujuannya bermanfaat kepada orang lain. Entah backgroundmu apa, entah dari ormasmu apa, entah wajahmu itu hitam, putih, kuning, entah kamu itu dari daerah manapun, kita di kami siap menerima. Enggak membedakan, oh kamu Jawa Tengah, maka enggak ikut kami. Oh kamu itu rambutnya keriting, nggak boleh gabung kami. Oh kamu miskin, nggak boleh, nggak. Semuanya boleh. Karena kita itu bermanfaat kepada siapapun, itu tidak mengenal ras, suku, agama. Tapi yang kita kenal adalah keimanan, ketakwaan, dan kemanusiaan. Kalau penjenjangan pengkaderan itu ada. Di kami itu namanya ada agenda-agenda daurah. Daurah itu pelatihan. Pelatihan itu ya seperti sekarang ini pra MLT, yaitu nanti ada DM1 daurah marhalah. Daurah marhalah itu maksudnya daurah penjenjangan yang ke-1 yaitu tingkatnya kampus. Daurah marhalah 2 yaitu penjenjangan yang kedua yaitu tingkatnya nanti kedaerahan, karena di seluruh Indonesia ada sekitar 37 di Dewan Pimpinan Wilayah, Kamwil kami wilayah, ada ratusan di seluruh Indonesia PD pengurus daerah, bahkan ribuan pengurus komisariat seperti kami Al-Aqsa dan kami Muharramah pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman akan melakukan penjenjangan itu. Yang pertama dari tingkat komisariat seperti hari ini, yaitu daurah marhalah 1, nanti ada daurah marhalah 2, DM2, yaitu tingkatnya nanti kota-kota besar dan kabupaten seluruh Indonesia. Saya daurah marhalah 2 di Yogyakarta. Ketemunya orang Lipia, UI, UGM, ITB, IPB, kemudian UIN, siapapun ada di situ. Karena seluruh Indonesia, bahkan luar Jawa ada, Lampung, kemudian USU ada, dan yang lainnya. Dan daurah marhalah 3 namanya. Daurah marhalah 3 adalah tingkatnya nasional. Artinya nasional itu adalah yang mengadakan adalah tingkat provinsi atau dan pimpinan pusat. Maka nanti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan yang lainnya. Itu ada jenjangnya. Di antara jenjangan itu ada namanya TFI. Kalau teman-teman pengen ngomong, belajar bicara, nanti ada namanya training struktur TFI. Kalau teman-teman pengen mengajar atau memberikan manfaat kepada adik-adik, contohnya mengajar TPA, memandu adik-adik OSIS atau siapapun, nanti ada namanya daurah pemandu. Maka itu semua nanti kita belajar di kami, insya Allah tidak hanya 1 tahun, tapi berproses. Tahap demi tahap, belajar, mencari pengalaman, mencari jati diri. Karena umur 17 sampai 30 tahun itulah tempat kita mencari jati diri kita. Semakin kita muda, semakin banyak kita mencari teman. Jangan semakin banyak kita mencari musuh, apalagi mencari yang lainnya. Maka teman kita banyakin, insya Allah rezeki itu akan hadir, apapun teman kita. Terima kasih, Mas. Itu tadi dari Mas Agil, dari Mas Ihsan ya, pertanyaan dari Mas Ihsan. Ini ada lagi nih dari Mas Basit, kayak gitu. Ini pertanyaannya, nanti ketika saya sudah mulai aktif di kami, kira-kira kegiatan rutin apa sih Kak yang saya dapatkan di kami, yaitu? Kalau saya tanya kembali, apa yang kamu inginkan? Karena di kami itu lengkap. Teman-teman pengen belajar tentang konseling, ada forum-forum konseling, ada orang-orang kami yang masuk konseling. Kalau teman-teman pengen belajar tentang ekonomi, ada orang-orang kami yang fokus ke ekonomi. Ada yang saya tuh pengen mengabdi kepada masyarakat, ada yang pengen belajar politik. Oh, saya pengen jadi presiden BEM, ada tempatnya pelatihannya. Oh, saya pengen jadi pemimpin nasional, pengen jadi caleg, pengen jadi pimpinan, ada tempatnya.
Karena di kami itu kalau ibaratnya kita menampung semua yang menjadi potensi mahasiswa. Nggak memandang, sekali lagi nggak memandang apapun. Yang penting kalau di tempat itu bisa bermanfaat, bisa memberikan kemanfaatan, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Ada nanti LSU di kami banyak tingkatnya nasional, kita bisa belajar dari kampus-kampus lain. Saya pernah mendengar patah-patahin. Kita jangan pernah menyalahkan kita berada di kampus yang mana. Karena kita di kampus apapun tidak mengubah cita-cita kita dan kita menjadi apa setelahnya. Kita di kampus kecil bukan berarti kita itu adalah menjadi orang yang kecil. Kita di kampus besar bukan berarti kita harus langsung jadi orang yang besar, enggak. Tapi yang membedakan bagaimana kita berproses dari kampus kecil, kampus besar. Banyak kampus besar tapi menjadi pengangguran. Banyak kampus kecil yang menjadi pengusaha, bahkan orang yang sukses. Banyak. Sekali lagi yang membedakan kalau pengen dari kampus manapun yang nanti proses dan belajar kita. Entah itu berorganisasi, mencari pengalamannya di mana. Jangan salahkan, aku berada di kampus Yayan, Mas. Maka saya nggak berani melawan berdebat atau berdiskusi atau lomba. Saya tuh kalau lomba, teman-teman, menghadapi UGM biasa, UI biasa. Karena pikiran saya satu, yang membedakan saya di sana itu hanya belajar saya tekun tidak, bukan melihat kampusnya. Seringkali saya berdebat, bahkan lomba debat nasional, alhamdulillah dapat juara, berdebatnya kepada Libya. Coba bayangkan berdebat ekonomi Islam dengan Libya. Libya itu adalah tempatnya syariah. Ibaratnya dalil agama itu paling ngelotok gitu. Tapi saya berani karena nggak semua ibaratnya nggak semua materi dia pahami dan tidak semua materi yang mereka saya pahami. Ya udah belajar aja. Alhamdulillah dapat tangan. Santai aja. Yang penting kita berproses dari kampus apapun nggak membedakan. Gitu sih. Udah kayak gitu dari Basit ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Syamil ya. Kak, karena kami kan membutuhkan dana karena kita mandiri kayak gitu ya. Terus dari mana itu pemasukannya kayak gitu dan terus bagaimana sistem keuangan dalam organisasi kami? Luar biasa ya. Jadi sejak dini kita di kami itu dididik untuk mandiri. Mandiri itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa ya, tapi mandiri itu kalau kita bisa mencari sesuatu jalan, maka kita laksanakan itu. Maka di kami itu ada pelatihan-pelatihan ekonomi, ada pelatihan-pelatihan jualan, setiap wisuda, setiap PBAK, kalau offline ya. Kalau ada agenda kampus kita jualan mencari, dan bahkan berjualan bagaimana mendapat pemasukan. Kita juga silaturahmi ke tokoh-tokoh. Kita kalau seandainya ada agenda, kita ajukan proposal, kita sponsor, dan yang lainnya. Pun juga ada agenda-agenda yang lain. Kita membuat event, mendapatkan masukan dan yang lainnya. Semua kita pelajari supaya nanti kita selepas kuliah, selepas sarjana, kita memilih satu di antara pembelajaran yang banyak di kami ini menjadi pilihan kita. Karena kita tidak pernah tahu, saya itu jurusan manajemen ekonomi, tidak pernah tahu kalau saya itu menjadi seorang pengusaha. Ada teman-teman saya di jurusan BKI tapi malah bekerja di perbankan. Ada yang menjadi jurusan guru tapi kerjanya di birokrat. Banyak. Karena kita nggak pernah tahu. Maka kalau seandainya kita belajar di sini, kita tidak tahu kemudian hari kita akan menjadi apa dan manfaatkan apa yang kita terima di kami. Yang penting, yang utama adalah kita terus belajar, mencari pengalaman, mencari jaringan. Kalau perlu nih ya, kita tidak berpikir menjadi apa besok, tapi yang penting kita ikhtiar untuk mencari teman dan pengalaman kita hari ini. Insya Allah banyak orang di sekitar kita, jaringan-jaringan kami terutama, yang bisa kita gunakan. Artinya pengen jadi pengusaha nih, belajar sama ahlinya. Pengen jadi birokrat nih, belajar dari ahlinya. Pengen jadi ahli hukum dan yang lainnya. Atau pengen jadi apapun. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah luar biasa. Gitu. Kayak gitu, teman-teman semua. Ini karena juga sudah malam ya, tapi teman-teman kita masih buka pertanyaan karena ini sayang juga teman-teman ya, manfaatkan momen ini ya, karena ke depan teman-teman resmi gitu menjadi bagian dari kami gitu. Mungkin ada yang masih dicanggungkan atau seperti apa, tanyakan saja kayak gitu. Atau mungkin ada yang mau di-feedbackkan tadi Mas Syamil atau Mas Fitri Basit ya.
dari Basit kayak gitu. Ada yang mau feedback dari pertanyaan tadi, silahkan. Boleh. Kayak gitu. Kita diskusi saja, enggak. Saya bukan menggurui, apalagi paling pintar, enggak. Siapa tahu nanti kalian lebih pintar, di kami luar biasa, kalian lebih sukses, saya nggak pernah tahu. Maka nanti mungkin saya bisa tanya, kalau teman-teman sukses, saya bisa juga sebaliknya teman-teman bisa saya tanya, karena ya mungkin di kami duluan dan yang lain. Begitu teman-teman. Kayak gitu. Adakah? Silakan open mic atau langsung ketik aja. Kalau nggak ada, mungkin ada itu apa? Tati sama Nusa 2 itu melambaikan tangan, silakan bisa open mic. Open mic nggak apa-apa ya. Tati, Suarsi atau Nusa 2 nggak ada. Terakhir guys, gimana? Atau Mas nggak ada ya? Oke. Ini ada yang tadi yang tanya Mas terkait Mas kalau minta nomor WA boleh nggak kayak gitu? Oh, boleh, silakan dicatat ya bareng-bareng. Silakan catat kalau ingin. Atau langsung kunjungi Instagram saya aja. Oh iya. Saya tulis nomor saya di situ karena biar nanti kita bisa tanya-tanya. Instagram saya Agil_Setiawan_, bisa di follow, bisa tanya-tanya. Nomor saya di situ ada. Karena sering jadi pembicara, maka nomornya saya taruh situ untuk mungkin bisa mempermudah yang lainnya. Udah ya, terakhir nggak ada teman-teman? Oke, mungkin langsung saja Mas. Kalau mungkin nanti mau teman-teman masih ada yang di tanggungan atau ditanyakan, nanti bisa DM aja ya di Instagramnya Mas Agil, atau di sana juga tercantum nomornya, bisa dihubungi lewat WA ya, gitu teman-teman. Sebelum ditutup, mungkin Mas Agil ada closing statement dari Mas Agil untuk teman-teman di sini peserta MLT Muslim Leadership Training. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di kampus IAIN. Saya ucapkan selamat datang di kami. Saya jamin teman-teman semuanya akan terus belajar. Yang terpenting sebagai seorang manusia itu adalah bergerak. Pergerakannya apapun. Maka salah satu di antaranya adalah di kami. Karena kalau kita tidak bergerak, yang membedakan dengan orang meninggal itu adalah pergerakan kita. Kalau diem saja, maka kita sama saja dengan mereka. Tapi kalau kita bergerak, pergerakan tentang intelektual, pergerakan tentang apa yang bisa kita berikan kepada diri kita dan masyarakat, itu yang paling penting. Maka teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, saya ajak untuk bisa terus aktif dan mampu belajar dimanapun, di tempat apapun. Kalau saya ikut kami, monggo nanti kita bisa ketemu, bisa sharing dan diskusi. Saya siap bertemu dan diskusi dengan teman-teman, entah tentang kepemudaan, entah tentang ekonomi, bisnis, atau politik, ataupun kebudayaan dan yang lain. Insya Allah banyak di antara kita yang siap untuk terus belajar dengan teman-teman semua. Terima kasih. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini membekas dan bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi, selamat datang, selamat berjuang. Insya Allah kita berada di jalan yang baik dan berada di jalan yang Allah ridhoi. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah lumayan malam juga ya kita bersua ya di MLT kali ini, karena sudah di penghujung juga. Mungkin setelah ini teman-teman bisa di-openkan videonya ya, karena nanti akan ada pembawaan juga dari Ketua Umum kami Al-Aqsa yang Surakarta kayak gitu. Tapi sebelum saya tutup, terakhir, saya tahu di sini teman-teman semua orang hebat dan orang-orang hebat butuh wadah yang tepat gitu. Dan di kami inilah saya yakin untuk teman-teman semua belajar dalam wadah yang tepat kayak gitu. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, masih semangat teman-teman. Terima kasih jazakallah khair kepada Mas Said yang telah memandu materi kedua dan juga kepada Mas Agil yang telah menyampaikan materi mengenai kekamian. Mungkin nanti teman-teman kalau masih belum puas bisa menghubungi IG atau WhatsApp Mas Agil ya teman-teman. Nanti bisa berhubungan tanya-tanya di situ. Baik, ini acara selanjutnya yaitu ikrar. Teman-teman masih semangat ya? Ikrar anggota nanti akan disampaikan oleh Mas Alfian. Kepada Mas Alfian, monggo dipersilakan. Apa? Bismillah. Dengar suara saya teman-teman semuanya. Dengar insya Allah. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang telah hadir pada malam hari ini yang sangat begitu luar biasa semangatnya sampai jam berapa nih? Jam 11 ya, masih bisa on dan bersama di sini sama-sama belajar ya. Tadi ada materi yang sangat begitu luar biasa gitu ya tentang pemuda ya, tentang pemuda Muslim Negara Mukir Peradaban gitu, tentang bagaimana sejarah pemuda dan mahasiswa sampai kekamian gitu, tentang kekamian gitu ya. Nah, saya di sini perkenalkan ya, nama saya Alfian Khairul Mahfiz. Diamanahkan sebagai ketua kami ya, masih menjabat ketua kami di tahun ini juga, dan nanti insya Allah berganti ketua kami ada dua, tadi ada Mas Nafri sama Mas Said gitu ya. Nah, saya akan membacakan surat keputusan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, setelah nanti saya akan membacakan surat keputusan, teman-teman resmi ya. Resmi menjadi anggota kami ya. Anggota kami Al-Aqsa Yen Surakarta tahun 2020. Nah, alhamdulillah saya di sini akan membacakan surat keputusan dari kami YIN Surakarta gitu ya. Nanti silahkan teman-teman bisa dengarkan saja pembacaan surat keputusan dari kami Al-Aqsa YIN Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan kami Al-Aqsa YIN Surakarta nomor 01/SK/kami/IAIN Surakarta 2020. Hal penerimaan anggota baru kami Al-Aqsa YIN Surakarta, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan 1. Nama-nama yang terlampir dinyatakan lulus MLT di Diklat 1. Nanti di akhir saya bacakan nama-namanya ya. 2. Bagi peserta yang lulus bersyarat diharap menghubungi untuk putra kepada saudara Nafri, ya Mas Nafri, untuk yang putri kepada saudari Lutfi gitu ya. Yang ketiga, peserta yang sudah lulus MLT Diklat 1 berhak dan kewajiban menjaga nama baik kami dan menjalankan ADART kami. Demikian surat keputusan ini dibuat. Semoga bisa menjadi perhatian dengan sebaik-baiknya. Sukoharjo, 17 Oktober 2020. Tanda tangan Alfian Khairul Mahfiz sebagai Ketua kami Al-Aqsa tahun 2019-2020. Ini saya akan membacakan, teman-teman, saya bacakan. Oke.
Ini saya akan bacakan teman-teman yang lulus di MLT di Diklat 1 tahun 2020. Teman-teman bisa simak ya. Yang pertama itu ada Vika Syamila Asla, itu lulus. Hanifah Nurrohmah, lulus. Tri Mulyani, lulus. Warohmah Iftitiani, lulus bersyarat. Ria Aris Berlianti, lulus bersyarat. Rosiana Suryaningsih, lulus. Aisyah Nur Afifah, lulus. Devi Setianingsih, lulus. Siti Mahmudah, lulus. Fadilah Desi Hadayani, lulus. Zahra Baiti Nur Ajizah, lulus. Tati Suwarsi, lulus. Lendi Ayu Aurora, lulus bersyarat. Ani Setianingsih, lulus. Hoiratul Sa'diyah, lulus. Latifia Ajeng Syahbila, lulus bersyarat. Aulia Maira Sarah, lulus bersyarat. Fadiela Faradisa Ali, lulus. Rihma Atta Urbatun Nisa, lulus. Latifah Nursanti, lulus. Tika Nurdiati, lulus bersyarat. Orcida Rifkia Azahra Berliana, lulus. Ersiana Rindiani, lulus. Citra Amalia Melati Rahayu, lulus bersyarat. Konitah Masikuroh, lulus bersyarat. Ravena Zahra Maharani, lulus bersyarat. Mareta Finki Mingsih, lulus bersyarat. Istika Dentarah Masari, lulus bersyarat. Anita Husna Safira, lulus. Nabila Asma Afifah, lulus. Rasa Dina Suci, lulus. Lulu Asal Sabila Al-Firdausi, lulus. Siska Rahmawati, lulus. Azizah Kamira Karima, lulus. Sari Murni, lulus. Mufida Arifah Rahmawati, lulus bersyarat. Siti Fatonatul Ula, lulus. Adilna Vivi Susanti, lulus bersyarat. Federica Sonia Utami, lulus bersyarat. Salsa Meisa Nur Fadilah, lulus bersyarat. Dela Prasetya Putri, lulus bersyarat. Tarisma Berliana Larasati, lulus bersyarat. Latifah Cahya Pertiwi, lulus. Alia Rahma, lulus bersyarat. Arini Nurul Husna, lulus. Rizka Triya Utami, lulus bersyarat. Andrani Fatia Nurrohmah, lulus bersyarat. Erni Falikul Jannah, lulus. Dina Satria Putri Dinasti Wibisana, lulus. Risma Nurul Rahmadiana, lulus. Reza Nur Widayanti, lulus. Ani Zahrotun, lulus. Ana Maratus, lulus. Hani Az-Zahro, lulus bersyarat. Afifah Zahrotul, lulus bersyarat. Nunung Masruroh, lulus bersyarat. Anissa Nur Fitriani, lulus bersyarat. Novalulu Hidayah, lulus. Riani Karisma, lulus bersyarat. Umaisda Solikah, lulus bersyarat. Norika Listiada Putri, lulus. Latifah, lulus. Dini Nur, lulus. Rizka, lulus. Fadiliatun, lulus. Reza Azahra, lulus. Fatimah Azahra, lulus. Michelle Rosdiana Eviani, lulus. Yuni Rahmawati, lulus bersyarat. Dani Fatmawati, lulus bersyarat. Pangki Dwi Kurniati, lulus. Anissa Fitri Marhamah, lulus. Indah Ayu, lulus bersyarat. Nuraira Fiar Samistiawan, lulus bersyarat. Itu yang tadi yang putri ya. Ini yang putra. Ada Mas Rois Mustafirun, lulus. Hanif Muhammad, lulus bersyarat. Muhammad Akbar, lulus. Tegar Syahid, lulus. Isnanto, lulus bersyarat. Muhammad Syamil, lulus. ADD Diki, lulus ya. Muhammad Abdul Rosid, lulus. Fatah Abdurrahman, lulus. Ali, lulus. Farhan Nur Cahyo, ada satu, lulus. Satu. Oh, satu sebesar. Ya, saya ulangi lagi untuk Farhan Nur Cahyo, lulus bersyarat. Muhammad Ilham Fauzan, lulus bersyarat. Hanif Inam, lulus bersyarat. Ervan Fauzi, lulus bersyarat.
Fairuz Zaman lulus, Siddiq Dwi Prasetyo lulus, Anwar Mustaqin lulus bersyarat, Muhammad Khairuddin lulus bersyarat, Fitri Basit Abdullah lulus, Gus Ma'ruf lulus, Habib Abdullah lulus bersyarat, Ihsan Dermawan lulus bersyarat, dan lulus Hikmawan lulus bersyarat. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya tadi telah membacakan peserta-peserta yang sudah lulus dan peserta-peserta yang lulus bersyarat. Nanti teman-teman yang lulus bersyarat, apakah ada suatu tugas atau gimana, nanti bisa hubungi ke Mas yang Putra ke Mas Nafi, yang Putri ke Mbak Lutfi gitu ya. Nanti silakan hubungi, nanti kita akan share lagi di grup peserta teman-teman semuanya. Nah, nanti setelah ini kita akan membagikan ada namanya kelompok MK Khos ya, madrasah kami. Madrasah kami Khos, nanti kita bagikan ke grup peserta. Nanti silahkan teman-teman hubungi wali kelas atau pembantu dari madrasah Khos itu. Nah, madrasah Khos itu sebagai wadah tempat diskusi bagi teman-teman semuanya, baik diskusi apapun gitu, perkamian, diskusi tentang politik, diskusi tentang perkuliahan gitu ya. Itu nanti bisa diwadahi dengan namanya MK Khos gitu. Nanti ada pemandunya dalam MK Khos itu sebagai teman diskusi teman-teman semuanya untuk melatih intelektualitas, untuk melatih pengetahuan teman-teman semua tentang diskusi gitu. Nanti silahkan bisa lihat kelompok MH Khosnya itu di grup peserta yang masing-masing. Nah, nanti yang teman-teman semuanya, habis ini nanti kita akan bagikan grup kelompok-kelompoknya itu. Nanti silahkan teman-teman masuk ke grup itu dan hubungi pemandunya siapa. Nanti situ teman-teman itu diskusi pekanan bagi teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar di grup-grup itu. Nah, saya sampaikan sekali buat teman-teman semuanya, tadi sudah banyak mendapatkan materi dan ilmu yang sangat begitu luar biasa dari Mas Agil dan Mas Azam ya. Salah satu dulu BEM ya, BEM Universitas Brawijaya ya. Juga orang Suraya, orang Wonogiri ya, menjadi BEM UB gitu ya, dan Mas Agil juga dulu mantan ketua Dema ya, Dema Febi juga seorang entrepreneur, pembisnis ya, mempunyai banyak bisnis ya, owner gitu. Nah, nanti kalau mau belajar banyak, tadi sudah dikasih tahu IG-nya apa, dan kalau mau belajar tentang kepemimpinan sama Mas ini juga bisa gitu. Nah, kalau ini dari sampaikan sebuah organisasi kebaikan, silahkan sebarkan kebaikan ini kepada teman-teman lainnya. Tularkan kebaikan-kebaikan ini kepada teman-temannya untuk bisa mengajak bergabung dalam sebuah jalan kebaikan ini. Jangan sampai teman-teman menjalankan kebaikan tapi tidak dibagi oleh teman-teman lainnya. Sangat disayangkan kita teman-teman menemukan sebuah kebaikan dan kebaikan ini tidak dibagikan oleh teman-teman semuanya. Siap teman-teman semuanya untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa gabung kami? Ya, bisa di-on-kan lah soundnya ya. Biar siap Kak, siap. Oke. Insya Allah siap. Oke, saya tunggu ya teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kami untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung di kami. Sama-sama kita ajak, bersama-sama kita rangkul dalam sebuah jalan kebaikan ini. Saya tunggu teman-teman semuanya nanti secara langsung ya. Kalau mau main-main ke Komsat kami ya, boleh, monggo kita diskusi bareng di sini, kita pertemuan. Jadi walaupun pertemuan virtual, nanti ada waktu juga pertemuan secara tatap muka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap berproses dalam jalan kebaikan dan jalan perubahan untuk kita semuanya. Mungkin salam kesatuan ya. Salam kesatuan, salam muslim negarawan dari saya Alfian Hurmahfiz. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balikan kepada MC. wabarakatuh. Baik, begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan mengenai kelulusan tadi, nanti bisa menghubungi Mas Nafi yang putra dan yang putri bisa menghubungi Mbak Lutfi. Begitu ya teman-teman ya. Oke,
Sebelum kita tutup, teman-teman, untuk teman-teman semua, silahkan stay tune ya, stay tune di grup kami yang 2020, dan yang belum follow IG-nya kami silahkan di follow, dan yang belum subscribe akun YouTube-nya kami silahkan di subscribe, karena nanti akan ada info-info kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sehingga teman-teman diharapkan stay tune. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah stay tune dan telah menetap sampai saat ini. Ini sudah hampir jam 11 lebih ya, udah jam 11 lebih ya. Nah, itu ada akun Instagramnya kami Akso dan YouTube-nya Aksoat. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, kita baiknya foto bersama dulu ya. Nanti fotonya gini, kita kesatuan. Oke, ini kita didampingi sama Mas Nafri. Mas Nafri bisa merapat? Oh, yang media udah siap. Nanti hitungan ketiga difoto ya. Cek. Oh. On kan dulu kameranya, teman-teman. Kan. Biar kompak. Sudah semua di on kan? Ini ya. Bibit jangan bantu. Oh, oke. Belum. Yang screenshot yang pakai laptop, mungkin maba juga ada yang pakai laptop, silakan di screenshot gak apa-apa. Nanti dikirim ke grup. Mbak Rosi. Mbak Rosi ada? Siap screenshot ya? Siap ya? Oke, dihitung ya? Satu. Bentar. Ada yang mau masuk? 1, 2, 3. Kita kesatuan. Udah? Udah ya? Sekarang hidup mahasiswa. Tangan kiri dong ini. Tangan kanan jadi gini nanti. Ini ya, tangan ya. Oke. Sekarang yang gaya kedua, teman-teman. Ini ya. Oke, minta tolong difotokan di screenshot. 1, 2, 3. Udah? Oke. Terima kasih teman-teman yang telah istiqomah sampai saat ini. Mungkin banyak pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini, dan alhamdulillah malam minggu pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita sudah dapat pelajaran yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Ya, mungkin kita tutup saja karena waktu sudah malam. Sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan